Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan kasih pencerahan terkait dengan materi yang sebentar disampaikan oleh Ibu Tiri, bahwa perlu kami menyampaikan bahwa di Darufala itu guru-gurunya dibagi dalam beberapa kelompok. Itu penilaian kinerja itu semuanya tergantung daripada kondisi dalam satu pendidikan, sehingga dalam konteks ini terkait dengan evaluasi kinerja ini kan hubungan dengan bagaimana kita sebagai seorang guru. Nah, kenapa sehingga saya harus bicara terkait dengan ini? Karena ada persiapan terkait dengan PPG dalam konteks penyiapan administrasi. Nah, banyak hal yang perlu dipelajari oleh Bapak Ibu semua, bahwa ada sekitar 8 orang calon PPG dengan ada sekian yang masih antri. Insya Allah di bid 4, bid 3, bid 4 sampai pada bid 5 itu Bapak Ibu sekalian mohon agar supaya kinerja yang ada hubungan dengan kita sebagai seorang guru perlu diperhatikan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu menyampaikan kepada kita semua bahwa di Darufala juga sama, di Al-Hikmah juga sama, karena pada prinsipnya bahwa sesuai dengan regulasi kurikulum, baik dari kurikulum Cinta Madrasah, kurikulum Merdeka maupun kurikulum K13, itu semua tergantung daripada apa yang Bapak Ibu pahami. Karena salah satu kunci daripada keberhasilan guru itu tergantung daripada kesiapan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kesiapan guru, itu konteksnya yang paling fundamental adalah mengasah kemampuan individu guru itu sendiri, sehingga itu yang menjadi penting. Contohnya Ibu Tin ini mengajar 2 tempat, di PGRI maupun di Darufala. Nah, dari dua lembaga pendidikan ini beliau memprioritaskan mana yang lebih penting. Ternyata dia memilih lebih banyak itu di Darufala atau di madrasah karena banyak hal yang dia dapatkan di Darufala. Walaupun sertifikasinya ada di DES, tetapi beliau punya girohnya, punya semangatnya itu lebih banyak di madrasah. Ada banyak hal yang dia dapatkan di madrasah. Yang paling pertama adalah sistem kerja di madrasah itu kerja kolektif kolegial. Itu kerjanya tidak individual, kerja sama, kerja tim. Dan itu yang beliau suka di Darufala dan suka di madrasah. Tidak masing-masing. Kerja tim itu menjadi penting sekali di satuan pendidikan. Sehingga saya belum menekankan terkait kinerja guru adalah yang paling pertama adalah kerjasama. Yang kedua adalah kekompakan dalam kaitan dengan proses pengembangan lembaga pendidikan. Karena di Yayasan Al-Hikmah yang lebih cepat melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru itu hanya di Al-Hikmah dengan di Darufala. Sedangkan di lembaga pendidikan lainnya ada yang menyelenggarakan, ada juga yang tidak menyelenggarakan. Jadi ini menjadi apresiasi untuk kita semua bagi Bapak Ibu guru semuanya. Lalu yang kedua, terkait dengan kondisi hari ini, bahwa setiap mata pelajaran yang sudah dibagikan oleh pimpinan madrasah itu tolong dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karena apa Bapak Ibu semua? Kemarin saya sampaikan di kepala madrasah MTS maupun imam di Hikmah maupun di Iraq bahwa evaluasi kinerja guru itu sangat penting terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas maupun setiap kali pertemuan, 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali pertemuan, Bapak kepala sekolah harus mengecek apakah dia sudah melaksanakan ulangan hari atau belum. Nah, itu menjadi penting. Soal penerapan kurikulum mau kurikulum Cinta, mau kurikulum K13, mau kurikulum Merdeka, itu semua tergantung daripada kemampuan daripada Bapak Ibu semuanya. Sehingga konteksnya adalah kesiapan mental pada saat kita sebagai didaulat sebagai seorang guru yang notabene sudah dibagikan jam mengajarnya oleh
Sehingga itu yang perlu saya sampaikan. Lalu yang terakhir perlu juga saya menyampaikan bahwa saya cukup sedikit karena kegiatan saya tidak fokus karena ini desakan-desakan pesta juga harus kan merubah semua, jadi saya mohon maaf. Habis ini saya dengan ada beberapa Siti dengan kita di sana. Insya Allah kalau ada waktu baru kita kembali. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua bahwa kegiatan ini sangat penting sekali untuk kita laksanakan. Di sekolah lain tidak pernah melaksanakan hal ini, mereka anggap remeh. Karena ini menjadi penting. Ini menjadi dasar seorang pimpinan madrasah waktu evaluasi kinerja. Begitu. Ada hal-hal yang Bapak Ibu guru tidak tahu pada saat Ibu Tin menyampaikan, sampaikan saja. Ibu, saya tidak tahu cara menurunkan dari C1, CP apa segala macam itu caranya gimana? Lalu evaluasi penilaian ulang harian nilai tugas itu bagaimana? Lalu remedial kalau siswa tidak tuntas bagaimana lakukan remedialnya gimana? Nah semua itu akan dinaikkan oleh Ibu Tin nanti. Sehingga kita harus fokus pada saat Ibu Tin menyampaikan hal-hal yang Bapak Ibu guru semuanya mengalami kendala pada saat pembelajaran di kelas. Coba cara terbuka, jujur. Karena ini kita keluarga saja. Lalu Fala dan Ali hanya satu, terbuka saja. Yang tidak tahu ngomong saja. Saya pada prinsipnya saya menjalankan tugas sebagai seorang guru, tetapi saya punya kendala di sini. Apakah ada solusi yang baik untuk saya? Nah itu yang menjadi penting kegiatan kita hari ini. Sehingga itu yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk kita materi selanjutnya oleh Ibu Tin terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Mungkin saja dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sedikit penyampaian terkait dengan kinerja dan kerja kita sebagai guru yang pada faktanya nanti kita semua ini masuk dalam kelas dan mengerjakan tugas sebagai komitmen kita sebagai seorang pengajar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi kendala kita selama ini di MTS maupun MA terkait dengan perdebatan penerapan kurikulum 2013 khususnya untuk apalagi kemarin ada menteri baru dengan ini barunya DPD. Ini masih menjadi bingung antara kita guru-guru dan terutama terkait dengan penguatan kapasitas bagi teman-teman guru yang kemarin sudah masuk lolos seleksi PPG. Oleh karenanya karena mereka lolos, mohon perhatiannya tidak boleh keluar soal materi sehingga nanti penyampaiannya bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Kepala, mohon izin Bapak. Ya, begini Bapak, jadi teman-teman semua. Di sini tadi saya sempat dengar dengan Pak Israfil berbicara bahwa teman-teman di sini tuh masih bingung mau menggunakan kurikulum yang mana, begitu ya? Begini Bapak Ibu. Di K13 kurikulum 2013 itu pengaturannya semua itu dari pusat, begitu. Sekarang ini kita ada basicnya, ada 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum dua kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka. Yang dinamakan dengan Tai Cinta kompetensi itu pendekatan itu bukan kurikulum, dia terintegrasi di dalam RPP yang kita buat. Jadi maksudnya cinta dari Bapak begitu tadi. Kalau misalnya terlalu kompleks, saya kasih fleksibel ya. Begini, Bapak Ibu masuk mengajar di kelas, Bapak Ibu harus bangun suasana, begitu. Suasananya apa? Kasih nyaman siswa. Coba Bapak Ibu masuk ke buka asam, Bapak Ibu terangkan sampai hari pingsan juga, tidak ada yang paham. Itulah konsep cinta itu dalam pembelajaran. Bukan masuk di kelasnya, tidak. Anak-anak datang pagi di sini, Bapak Ibu senyum-senyum selalu datang pagi, kita ketawa, bangun suasana enak.
begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, masuk di kelas jangan monoton duluan dengan materi ajar. Tanya yang pertama, lu tanya apa? Keadaan siswa. Tadi kamu dari rumah datang tuh bagaimana? Pas dia bilang gini, ibu udah setiap hari capek. Bangun suasana tanya, bikin enak. Kasih dong nyaman dulu bisa belajar, betul toh? Nah, dia tidak asal masuk, maksudnya bukan kita belajar materi ini, tidak bisa. Konsep dari Merdeka itu, begitu. Jadi, begini, kurikulum 13, sekarang orang tadi ada yang tanya begini, kita ini mau kurikulum ini diganti. Teman-teman semua, maaf saya panggil teman-teman saja supaya akrab ya. Kurikulum itu tidak pernah diganti. Kurikulum itu dikembangkan. Dikembangkan dari apa? Berdasarkan zaman. Kita punya angkatan 90-an itu disebut dengan angkatan milenial, ya kan? Kita zamannya HP Nokia, belum ada kamera. Kalau zamannya Gen Z sekarang, berarti sudah ada itu AI sudah ada di mana-mana. Tahu sistem coding toh? Ya, sistem codingnya di mana-mana. Jadi gini, anak-anak yang di sekolah besar, mereka maju bukan karena guru Bapak Ibu. Kita jangan selalu percaya diri itu guru, tidak. Anak sudah punya basic kuat. Tanpa malah anak-anak lebih pintar aja daripada kita mengakui itu, begitu. Jadi begini, kurikulum tidak pernah ada yang berubah. Kurikulum itu dikembangkan dari apa? Dilihat dari zamannya anak-anak. Kita buat barang tuh sesuai dengan siswa butuh, begitu. Masuk kelas pertama, mau mengajar tuh harus tahu kebutuhan siswa itu apa. Itu contoh for example saya bahasa Inggris. Saya masuk di kelas 10, saya tanya pertama, kamu tujuan belajar bahasa Inggris itu apa? Variasi yang jawaban. Ibu saya mau nanti saya jadi guide. Saya mau jadi guru. Saya mau jadi pembicara, begitu kan? Nah, ibu mulai konsep sudah. Anak itu dia punya daya tangkap tuh beda-beda. Ada yang visual, ada yang apa? Audio visual, apa yang satu apa? Estetik. Jangankan anak kecil, orang besar pun begitu. Kan seorang monoton pasti Bapak Ibu tidak ada yang mengerti. Kalau saya tampil dengan layar pasti ada yang mengerti. Dan saya juga harus berbicara sambil jelas. Saya harus sambil menjelaskan di barang. Kalau tidak bisa. Jadi jangan anak yang kita serang. Kita serang kita berdiri dulu, baru kita diserang anak gitu. Terus begini, kurikulum Merdeka itu pengertian apa? Bagaimana bisa sehingga pemerintah kasih nama yang namanya kurikulum Merdeka? Itu karena COVID-19. Bapak Ibu sering mengeluh begini, kok nanti silabus kan dari pusat, semuanya dari pusat kan, KI sama KD-nya kan dari pusat. Nanti pemecahan turun sampai di indikator pencapaian baru sesuaikan dengan kondisi sekolah kan. Kalau nanti di kurikulum Merdeka begini, konsepnya gini. Kalau di kurikulum ini apa? Merdeka, dia tuh imbasnya dari COVID-19. Banyak guru yang mengeluh, oh kenapa semuanya dari pusat? Sebenarnya kita di kampung kita model begini. Nah, maka dari itu orang buat yang naik maksudnya pemerintah buatlah namanya kurikulum Merdeka. Merdeka maksudnya sih itu apa? Guru bebas membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Misalkan Bapak Ibu lihat di RPP yang sering download ada LCD. Bapak dan Ibu masuk di kelas hanya pakai spidol, terus di situ spidol. Tidak usah paksa soal LCD. Kan berbasis lingkungan kan, begitu. Jadi tidak harus begitu. Jadi Merdeka itu apa? Merdeka itu bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk guru dan bebas untuk anak-anak, begitu. Jadi jangan pikir kurikulum sudah tidak. Kurikulum dikembangkan. Dampaknya dari itu nanti dia sinkronnya di 2013, kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka itu sama. Ada materi-materi esensial yang dihilangkan, dia turun di fase D atau SMP. Baru dia naik di SMA itu dia ubah. Karena apa? Karena orang sudah punya melakukan yang namanya diagnostik awal. Tapi orang tidak pernah datang di bagian desa terkecil, pulau terkecil, di bagian Jawa. Salahnya pemerintah di situ. Maka dari itu dia punya KKO-nya, CP-nya itu sudah dimulai dari yang namanya menganalisis, begitu. Jadi kalau kita mau ngomong konsep, mau ngomong pengertian, tidak ada. Tetap kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu tidak ada pengertian. Dia hanya sebagai yang namanya kurikulum itu apa? Acuan atau pedoman. Sudah titik, tidak ada yang bunyi lain. Intinya kalau Merdeka itu bebas.
Jadi anak-anak begini Bapak Mama, tiba-tiba Bapak Mama mengajar di dalam ruangan, terus anak-anak begini, ya tulis cerita rakyat tentang ini. Anak kalau hanya tulis, bapak ibu kalau anak-anak tidak kerja, jangan salahkan dia. Jangan sampai dia tidak suka menulis. Itu dengan apa mereka belajar? Oh, nanti dia tinggal di pendekatan tinggal tanya, kenapa jadi kamu tidak tulis? Oh saya mau ibu, kalau bisa nanti sampai cerita lewat WA saja boleh. Boleh, itu asesmen namanya. Jadi itu yang dinamakan merdeka belajar. Nanti dari ibu, saya malu pakai voice note, jadi saya tulis bisa ke FB, saya screenshot kasih ibu bisa.